Sementara itu, 7 jenazah korban kecelakaan bus di Bromo dimakamkan di Jember, Jawa Timur. 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri serta anak kedua mereka. Suasana duka menyelimuti Desa Serut, Kecamatan Panti, Jember, Jawa Timur. 3 korban kecelakaan bus pariwisata di Jalan Raya Sukapura, Probolinggo yang masih satu keluarga dimakamkan berdampingan di pemakaman umum tak jauh dari rumah duka. Dari 8 korban meninggal dalam kecelakaan tersebut, 3 diantaranya merupakan pasangan suami istri yakni Hendra Pratama dan Wardatus Soleha serta anak kedua mereka Aiza Fahrani. Setibanya di rumah duka, jenazah langsung disolatkan sebelum dimakamkan dengan diiringi tangis keluarga, kerabat, dan puluhan warga. Proses berlangsung haru saat ketiganya dimakamkan berdekatan. Hendra bekerja sebagai petugas kebersihan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember yang saat itu tengah mengadakan perjalanan wisata ke Bromo bersama puluhan karyawan lain. Total 7 dari 8 jenazah korban kecelakaan maut di Probolinggo sudah dimakamkan di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sedangkan jenazah korban Hesti Purba Wreda Maya dimakamkan di Madiun sesuai permintaan keluarga. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Untuk membahas selengkapnya terkait kecelakaan bus di Probolinggo, Jawa Timur, kami telah terhubung dengan Kapolres Probolinggo AKBP M. Wahyudin Latif. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Wahyudin. Bagaimana hasil olah TKP yang sudah dilakukan dari kecelakaan ini, Pak? Temuan Anda, Pak? Selamat sore, Mas Gede. Hari ini kita melaksanakan olah TKP bersama tim TAA dari Korlantas Mabes Polri, dan kita masih melakukan pendalaman terkait dengan sebab-sebab pastinya, karena tentunya ini masih berproses, dan sampai dengan saat ini dari tim juga masih melakukan pendalaman lagi terkait dengan kondisi barang bukti yang kita titipkan di Rubasan. Ya, dari bus yang sudah diamankan begitu, Pak, apakah sudah diperiksa, Pak? Kemungkinan ada kondisi yang dapat menyebabkan kecelakaan ini terjadi, Pak? Ya, kita sekarang dari tim dari Korlantas Mabes, yaitu tim TAA-nya bersama dengan gabungan dari tim TAA dari Direktur Lalu Lintas Polda Jatim bersama dengan unit Gakum dari Satlantas Polres Probolinggo sedang melaksanakan pendalaman saat ini, Mas. Jadi tentunya ini berproses dan kita masih akan melakukan pendalaman kembali, dan kita juga harus melakukan pemeriksaan terhadap para saksi juga. Tentunya dari hasil itu kita kombinasikan, nanti kita juga akan koordinasi dengan ahli. Demikian. Pak, dari jumlah penumpang, apakah ini ada kemungkinan kelebihan muatan begitu, Pak? Kalau dari kelebihan muatannya tidak, Mas, karena memang dari totalnya sebenarnya maksimalnya 60, tapi di sini 52 orang. Dan kami perlu update, tadi ada 7 jenazah, yang jelas adalah 8 jenazah, Mas. 8 meninggal dunia, bukan 7 ya. Pak, kami konfirmasi lagi, ini kan kecelakaan tunggal ya, Pak ya? Betul, betul. Kecelakaan tunggal, kalau kita melihat dari lokasi kecelakaan ini, apakah di lokasi ini pernah terjadi kecelakaan sebelumnya, Pak? Dari data yang ada belum pernah terjadi di situ. Ya, jika Bapak menggambarkan lokasi kecelakaan ini seperti apa, Pak? Apakah ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat pendakian ke arah Bromo ini menjadi cukup berbahaya begitu, Pak, sehingga beresiko adanya kecelakaan, Pak? Jadi perlu kami sampaikan di sini bahwa ini adalah kendaraan Busino yang dari Bromo menuju ke Jember. Jadi jalannya adalah turun, dan turunannya ini sebenarnya nggak terlalu tajam. Namun pada saat turun, kemudian dari si sopir ini, dari menurut keterangan para saksi itu mau melakukan manuver ke kiri, tapi karena tiba-tiba ada ya mungkin salah atau gagal rem di situ, sehingga harus dibanting ke kanan sehingga menabrak pembatas jalan. Kalau kita lihat dari lokasi kejadian, Pak, di sana apakah ada terlihat bekas pengereman, Pak, atau memang ada kesalahan di bagian rem mobil, Pak? Kita masih melakukan pendalaman, Mas, tentunya karena itu kan menyangkut part di dalam kendaraan, sehingga ini perlu teknis yang cukup mendalam untuk mendalami terkait dengan penyebab itu, apakah ada yang diganti partnya dan sebagainya nanti.
ataukah memang di situ ada kesalahan atau rusak dari sistem pengeremannya. Ya, kalau kami lihat di video yang ada ditayangkan ini sepertinya kami tidak melihat ada jejak rem di sana Pak ya. Mungkin ya apakah ya ini masih dalam pendalaman ya Pak ya terkait dengan Betul. Karena itu teknis malfungsi banget, ya. dari rem ya Pak ya. Betul. Pak, boleh dikonfirmasi kembali Pak berapa korban yang ditimbulkan dari kejadian ini, yang sudah dimakamkan berapa, dan lokasi pemakaman ada di mana saja Pak? Baik, terima kasih. Jadi untuk korban yang meninggal dunia ini ada 8. Kemudian yang luka-luka, baik luka berat, luka ringan, ini ada 44. Dan tentunya setelah kita tadi malam, itu dari pihak Rumah Sakit Bina Sehat, itu kita langsung kirim baik jenazah maupun yang sakit untuk dilakukan perawatan di Rumah Sakit Bina Sehat Jember. Dan untuk terkait pemakamannya, memang kami tidak update Mas, mohon maaf, karena memang ini langsung kita serahkan kepada keluarga dan pihak Rumah Sakit Bina Sehat. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wahyudin atas informasi dan kesempatan Anda bisa bergabung bersama kami memberikan informasi di program Anju Sore. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mas, terima kasih. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Satlantas Polres Probolinggo, Jawa Timur menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisata Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa. Satlantas Polres Probolinggo menggelar olah TKP bersama Korlantas Mabes Polri serta Dirlantas Polda Jawa Timur di lokasi kejadian kecelakaan rombongan bus wisatawan di jalur wisatawan Gunung Bromo yang menewaskan 8 korban jiwa, tepatnya di Desa Boto, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Olah TKP ini untuk mendapatkan data baru terkait kecelakaan tunggal bus wisata tersebut. Baik, hari ini kita dari Polres Probolinggo mendampingi tim dari Korlantas Mabes Polri yang akan dihadiri langsung oleh Bapak Dirgakum dari Korlantas. Jadi saat ini kita sudah memeriksa 8 orang saksi terhadap perkara tersebut dan kita akan melanjutkan untuk pemeriksaan ahli, kemudian kita juga melakukan pendalaman di TKP Subditgakum Direktorat Lantas Polda Jatim, dan kemudian setelah ada hasilnya segera kita lakukan untuk penetapan tersangka. Hingga kini kepolisian masih menyelidiki kasus kecelakaan tersebut. Polisi sudah meminta keterangan 8 saksi dan belum menetapkan tersangka dalam kecelakaan tersebut. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan.